Nah, proses seleksinya apa aja sih? Bisa dibilang ringkes. Aku sukanya dari DAAD itu ringkes banget. Jerman tuh kayak apa ya? Dia nggak mau yang ribet-ribet. Jadi bisa dibilang proses seleksinya tuh easy. Maksudnya easy-nya adalah prosesnya ya. Tidak terlalu jelimet gitu kan. Karena kayak misalnya ada beberapa program yang harus tes ini, tes itu. Persyaratannya harus punya tes narkoba, segala macem kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya proses seleksi DAD ini ya kita cuma kirim berkas dan berkasnya juga nggak terlalu banyak ya. Kayak misalnya cuma formulir DAAD, minta CV, ijazah, ya ijazah dan juga surat pengalaman bekerja untuk yang program EPOS, terus surat motivasi itu yang paling penting, rekomendasi dari atasan kalau ada atau misalnya mungkin program PPGG itu rekomendasi dari kampus. Dulu waktu angkatan aku, jadi program DAAD ini tuh tiap tahun suka berubah. Maksudnya karena ada perubahan untuk melihat evaluasi. Jadi kan mereka juga suka bikin evaluasi nih, apakah ada yang harus diperbaiki dari tahun kemarin. Jadi kadang-kadang tuh tiap tahun regulasinya suka berubah, tapi pada intinya sama kayak gitu. Jadi kayak dulu aku diminta surat rekomendasi kantor dan juga kampus, tapi tahun ini yang EPOS cuma minta dari kantor, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak butuh pengalaman kerja, berarti kan butuh rekomendasi bidang akademik ya, dari profesor atau dari doktor, kayak gitu, atau dari dosen biasa. Dan habis itu setelah kirim berkas, dan kirim berkasnya ini adalah kita cukup kirim berkas ke kampus gitu. Ya kirim berkasnya ke kampus tidak ke DAAD karena nanti dari proses itu orang kampus dan DAAD akan bersama memilih kita kayak gitu. Aku kurang lebih tahu prosesnya karena pernah lihat apa namanya kontak person yang di admission officer aku dan CP dari DAAD itu mereka kalau misalnya mau apa namanya seleksi berkas mereka akan ketemuan dan pilih bareng-bareng kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya sudah oke berkasnya, mereka mereka suka dengan aplikasi kita, mereka akan mengundang kita untuk wawancara. Kebetulan untuk program aku bisa dibilang cukup cepat dan bahkan tahun ini pun ada yang share ke aku mungkin apa ya November kemarin udah selesai wawancaranya kayak gitu nunggu nunggu pengumuman aja kayak gitu. Jadi untuk yang program aku di vocational education akan berangkat karena kita ada apa namanya ada kursus bahasa di bulan April, jadinya cepat banget kayak gitu. Karena ada juga teman-teman yang misalnya mulai ke Jermannya tuh Agustus untuk kursus bahasa, mereka pengumumannya biasanya agak telat. Bisa di bulan Januari atau di bulan Februari atau bahkan juga ada yang di bulan Mei baru dapat info kayak gitu. Jadi emang tiap jurusan bisa beda-beda. Nah, habis itu ntar dapat wawancara. Untuk wawancara ini, aku wawancaranya sama admission officer, jadi bukan sama profesor. Tapi ada juga teman-teman yang nge-DM ke aku cerita kalau dia dapatnya dari profesor. Jadi emang itu balik lagi ke kampusnya, bisa beda-beda. Ada yang sama admission officer, dan juga ada yang sama profesor kayak gitu. Dan waktu itu DAAD Indonesia pernah bilang ke aku sebenarnya wawancara ini hanya formalitas. Berarti kalau misalnya udah dapat undangan wawancara itu kemungkinan diterimanya 100%, bisa dibilang hampir 80%. Tapi ternyata tidak seperti itu. Faktanya ada beberapa teman-teman yang cerita ke aku akhirnya nggak lolos kayak gitu. Jadi memang apa namanya yang waktu itu pernah dibilang DA di Indonesia tidak sepenuhnya benar. Maksudnya karena ada hal yang berbeda kayak gitu. Jadi ada yang memang akhirnya dikabarin kalau dia nggak lolos, ada yang akhirnya di ghosting sama DAAD-nya nggak dapat kabar apa-apa kayak gitu. Jadi ya itu dia. Apa namanya ada tahap wawancara juga. Nah, kalau misalnya wawancaranya udah oke, tahap berikutnya adalah teman-teman hanya perlu verifikasi berkas di portal DAAD. Dan kalau udah sampai sini, teman-teman udah dapat email untuk apa namanya upload berkas di portal, itu kemungkinan lulusnya bisa dibilang 90-95% karena di sini teman-teman hanya perlu untuk apa namanya aplikasi-aplikasi yang kemarin dikirim, berkas-berkas yang dikirim, itu tinggal diupload ulang lagi aja kayak gitu. Nah, di verifikasi berkas dan harus yang sama, jadi nggak boleh beda. Karena kan nama juga verifikasi berkas ya, kayak gitu. Dan kalau udah oke, nanti teman-teman akan dapat email di portal atau
dokumen-dokumen yang menyatakan kalau teman-teman diterima diterima beasiswa DAAD. Dan waktu itu yang aku bilang aku prosesnya cuma 3 bulan, jadi aku dapat undangan wawancara di akhir Oktober, wawancaranya November, dan aku wawancaranya karena kelasku full bahasa Jerman, aku wawancaranya 2. Jadi sama admission officer dan juga sama lembaga kampus. Lembaga kampus ini adalah fungsinya itu untuk apa ya? Untuk mengetes bahasa kita apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh pihak kampus kayak gitu. Nah, kayak gitu dinyatakan diterima dan aku upload berkasnya tuh pertengahan Desember dan dinyatakan diterimanya di tahun 2020, tahun baru 2020. Dan kalau yang sekarang malah cepat banget, mereka di bulan November akhir November udah upload berkas di portal untuk yang tahun ini, Intake 2023 nanti kayak gitu.